Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang wanita, karier, dan keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sudah beberapa dekade ini memang makin banyak saja wanita yang berkarier di luar rumah, khususnya Pak Paul, yang bekerja di kantor, di tempat-tempat tertentu gitu. Itu selalu menimbulkan pro dan kontra. Menurut pandangan Pak Paul bagaimana, Pak? Betul, Pak Gunawan, dan memang ini seringkali menjadi masalah. Bahwa perempuan bekerja, istri bekerja, kadang-kadang ini memang menimbulkan masalah dalam keluarga. Ada yang tidak bisa menerima, ada yang menerimanya, ada yang melakukannya dengan hati lapang, ada yang melakukannya dengan hati bersalah. Ada orang yang, maksud saya wanita yang bekerja tapi terus dirundung rasa bersalah karena menganggap seharusnya dia di rumah. Jadi ini adalah beberapa isu-isu yang muncul, dan sebaiknya lah kita membahasnya, Pak Gunawan, sehingga para ibu-ibu, para wanita atau istri yang bekerja dan mempunyai keluarga ya bisa melihat prinsip yang benar ya. Ya, untuk itu apakah Alkitab itu juga memberikan prinsip-prinsipnya gitu, Pak? Ada, Pak Gunawan. Nah, ada beberapa yang akan saya coba uraikan. Yang pertama adalah saya kira kita harus menetapkan prioritas tujuan hidup kita. Nah, ini berlaku baik bagi perempuan maupun bagi pria ya. Yaitu kita mesti memiliki sistem prioritas yang jelas dan alkitabiah. Makin saya mengenal Tuhan, makin saya menyadari bahwa di hati Tuhan siapa ya atau menjadi ya menempati urutan teratas dalam daftar prioritasnya. Ya, siapa sudah tentu merujuk kepada manusia, sedangkan apa menunjuk pada benda atau objek. Nah, Tuhan selalu menekankan manusia. Tuhan menekankan siapakah kita ini, ya, dalamnya. Tuhan itu tuh tidak menekankan benda, materi. Tuhan tidak mementingkan status, tidak mementingkan jabatan kita, ya, kita sebagai apa, itu enggak. Selalu yang Tuhan pentingkan adalah diri kita di dalamnya. Ya, firman Tuhan di Efesus 1 ayat 4-5 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi Tuhan sangat jelas, kita dijadikan supaya apa? Kudus, tak bercela. Sekali lagi, sebuah kualitas. Ya, Tuhan nggak memusingkan status kita, pekerjaan kita, jabatan kita. Enggak kok. Siapanya kita ini nih, menjadi seperti Kristus, menjadi kudus, tak bercela. Ini hal yang paling penting. Nah, prioritas inilah yang seharusnya menjadi prioritas kita, Pak Gunawan. Sehingga kita tidak terjerat di dalam jabatan, ya, status kita. Ada orang yang mengejar-ngejar itu, sehingga mengorbankan hal-hal yang lebih penting, yakni keluarganya dan dirinya juga. Tapi konsep siapa ini yang kadang-kadang buat ukuran manusia yang juga susah memilahnya, Pak, ya kan? Misalnya ada orang yang memang benar-benar misal sekolah untuk mencapai gelar itu, sehingga ketika ada pertanyaan siapa Anda, gelarnya yang disebut duluan gitu, atau misalnya saya seorang direktur, jadi siapanya ini memang tetap berkaitan erat dengan status-status tersebut ya. Sudah tentu apa yang Tuhan sediakan kepada kita, ya untuk kita, ya kita coba kembangkan. Kita nggak berkata ya saya jadi apapun nggak apa-apa, dan nggak ada usaha, nggak ada inisiatif untuk meningkatkan, memperbaiki hidup kita. Itu juga tidak benar. Namun yang saya minta adalah kita mengerti di dalam diri kita bahwa yang penting bukan itu. Kalau itu Tuhan berikan, terimalah. Kita mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri kita, kembangkanlah. Tuhan memberikan kita kesempatan melakukannya, lakukanlah. Nah, tapi kita nggak benar-benar mengejar-ngejar, memaksa-maksakan diri. Sebab firman Tuhan juga berkata, siapa yang mencintai uang ya, itu tuh akhirnya memang terjebak di dalam kejatuhan. Jadi memang kita nggak boleh itu mengejar-ngejarnya. Kita lakukan
Apa yang bisa kita lakukan, hasilnya kita kembalikan kepada Tuhan, biarkan Dia yang nanti menentukan dan memberikannya sesuai dengan kehendak Dia. Berarti di dalam menetapkan prioritas tujuan hidup itu, faktor apa yang harus kita pertimbangkan? Jadi saya kira misalkan nih ya, kita harus pikirkan keluarga kita. Jangan sampai kita akhirnya mengorbankan keluarga. Misalnya, ada orang yang gara-gara mau mendapatkan kedudukan yang lebih baik, dia merelakan dirinya nih ya untuk pergi keluar kota. 3 bulan baru pulang sekali. Akhirnya keluarganya berantakan. Atau dia pergi kerja dari pagi, pulang jam 12 malam. Nah, akhirnya kehidupannya lebih sering di luar rumah. Masalah mulai muncul dalam keluarganya. Nah, kalau kita memang nggak ada uang dan kita harus bekerja seperti itu, silakan. Tapi itu kan berarti kan dalam satu kurun saja, nggak selama-lamanya begitu. Namun sebisanya setelah keadaan kita lebih baik, udah korbankan, tidak usah melakukan semuanya itu. Kita pentingkan yang di rumah, kita pentingkan manusia yang ada di sekitar kita. Nah, ini nih yang kita harus pikirkan, ya. Ya, prioritas itu bisa berubah-ubah gitu Pak Paul di dalam diri seseorang. Saya kira demikian, sebab memang bergantung pada kondisi di mana kita hidup, Pak Gunawan. Misalkan anak-anak lagi kecil, selagi anak-anak kecil, kita harus tempatkan diri kita di rumah. Kita tidak bisa ya semaunya pergi dari pagi sampai malam. Bagaimana dengan anak-anak? Ya, jadi kita harus pikirkan, oke, saya harus di rumah, sebab anak-anak membutuhkan saya. Jadi untuk masa itu, ya mungkin karir kita harus korbankan. Namun nanti akan ada kesempatan anak-anak sudah mulai besar, kita bisa kembali bekerja, ya kita bekerjalah dan tidak apa-apa. Jadi benar-benar kita memikirkan manusia-manusia yang ada dalam tanggungan kita. Ini nih yang kita harus prioritaskan. Manusia-manusia yang Tuhan telah tempatkan dalam hidup kita, ini yang harus kita prioritaskan. Nanti masanya berubah, mereka tidak lagi jadi tanggungan kita, kita lebih bisa keluar, lebih luang waktu kita. Nah, silakan kita kerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan di luar rumah, ya coba kita kerjakan. Ya, prinsip yang lain apa Pak? Tuhan tidak menetapkan satu model pernikahan, Pak Gunawan. Nah, ini prinsip penting sekali. Kadang-kadang kita ini mempunyai prinsip yang terdengar rohani, tapi sebetulnya tidak alkitabiah. Yaitu, ada orang yang berkata perempuan seharusnya di rumah. Tugasnya apa? Membesarkan anak-anak, melayani suaminya. Titik. Nah, persoalannya adalah, apakah itu rencana Tuhan? Apakah itu sudah pasti rencana Tuhan untuk masing-masing wanita, masing-masing istri? Nah, saya kira justru tidak. Ya, Alkitab justru mempunyai beberapa contoh kasus yang berkebalikan dengan gambaran ini. Misalkan di Amsal 31 ya. Itu kan Amsal yang diidentikan dengan Amsal wanita bijak. Justru memperlihatkan peran wanita sebagai pekerja, bukan hanya ibu rumah tangga. Coba kita lihat ya apa yang dilakukan oleh wanita itu. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia membuat pakaian dari lenan, dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ini di Amsal 31 ayat 13, 16, dan 24. Nah, dari penjabaran ini dapat kita simpulkan bahwa selain sebagai ibu rumah tangga yang baik, ia adalah seorang pengusaha. Dan jenis usahanya pun ternyata beragam. Yaitu, ya dia menjual bulu domba, rami, ladang anggur, pakaian, ikat pinggang. Jadi, kalau istilah sekarangnya, she's a business woman. Bukan hanya sebagai ibu rumah tangga. Firman Tuhan yang lain yang juga memberikan contoh kepada kita yang berbeda adalah Lydia. Seorang petobat yang pertama di Eropa ya, dari Filipi, Makedonia. Dia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Ini tercatat di Kisah Para Rasul 16:14. Dengan kata lain, dia seorang yang memang juga aktif berdagang. Dan dia menjadi petobat yang baru ya di Eropa. Nah, kita nggak melihat satu model pernikahan, Pak Gunawan. Jadi, tidak ada tuh ya firman Tuhan yang berkata, istri diwajibkan untuk berdiam di rumah, dan suami mencari nafkah di luar rumah. Ya, nggak harus begitu. Model apakah jadinya yang harus kita terapkan ya, kita peluk untuk keluarga kita? Jadi jawabannya adalah ini. Desainlah model yang paling sesuai dengan kondisi keluarga kita sendiri. Ya. Setiap kali pilihan antara karir dan keluarga
bukan sebuah harga mati yang harus diputuskan sekali dan selamanya. Pilihan antara keduanya lebih merupakan sesuatu yang bersifat cair, mengalir secara temporer, tergantung situasi dan kebutuhannya. Misalnya ya, ada waktunya bagi suami mengalah dan mendahulukan karir istrinya. Sebab itulah tindakan yang paling bijak dan sesuai bagi keluarga ini. Nah sebaliknya, kadang istrilah yang harus mengalah mendahulukan kepentingan suami dan anak. Nah pada dasarnya prinsip yang berlaku di sini adalah ambillah keputusan yang bijak ya. Bijak artinya apa? Ya melihat kepentingan masing-masing anggota keluarga pada masa itu. Sehingga kita nggak kaku ya. Nah ini yang rasanya masih agak asing mungkin Pak ya bagi kebanyakan kita karena entah dari mana tuh berarti ya yang akhirnya kebanyakan pria beranggapan bahwa dialah yang harus menjadi kepala keluarga, menjadi nafkah keluarga, sehingga konsep kalau suami yang harus mengalah demi karir istri ini yang rasanya mungkin masih sulit Pak ya. Iya, karena memang dalam konsep kita ini siapa yang memegang uang, dialah yang memegang kuasa ya. Jadi kami ini yang pria Ibu Esther, ya sedikit banyak termakan ya oleh konsep itu. Jadi kami ini juga berusaha mencari uang dan ya kami menganggap kami yang menjadi kepala keluarga gara-gara kami mencari uang. Sebetulnya memang bukan itu. Sudah tentu Tuhan nggak inginkan pria-pria ini malas tidak bekerja. Sudah tentu baik bekerja dan seharusnya bekerja. Tapi ya seharusnya penghargaan diri kita tidak didasarkan atas itu ya. Sebab memang bukan itu. Tuhan nggak meminta itu tuh. Yang Tuhan memang tekankan adalah kita menjadi kepala keluarga dengan cara kita mengasihi istri kita, anak-anak kita, bertanggung jawab untuk mereka. Itu yang paling penting pada akhirnya. Dan kadang-kadang kalau itu yang dibutuhkan gara-gara kepentingan istri kita dan kita memang bisa mengalah terlebih dahulu, mengalahlah. Misalkan bukannya istri yang ikut suami pindah-pindah, tapi kadang-kadang silakan suami pindah-pindah ikut istri. Kalau memang itu yang terbaik buat istrinya dan dia siap mengalah dan nggak apa-apa. Sekali-sekali lakukan itu juga dan nggak apa-apa kok. Saya kira keuntungannya itu akan dicicipi oleh mereka berdua, bukan hanya oleh satu orang. Ya, memang yang dikhawatirkan banyak suami itu adalah kalau penghasilannya lebih rendah daripada penghasilan istrinya, Pak. Dan nggak seharusnya menjadi masalah, sebab kalau si istri bisa membawa diri dengan baik ya, dia tidak menguasai si suami, dia tidak mendikte si suami, uang itu dia simpan di tempat yang umum, maksudnya di tempat di mana suaminya pun bisa memegangnya dan sebagainya, itu kan tidak apa-apa. Tapi ada ya suami yang merasa terancam karena istrinya menghasilkan uang lebih besar daripada dia. Ya tidak perlu menurut saya. Biarkan sebab memang kita tidak tahu rencana Tuhan dan cara Tuhan memberkati kita. Ada kalanya Tuhan memberkati keluarga kita lewat kita, kepala keluarga. Tapi kadang-kala Tuhan memberkati kita lewat pasangan kita dan bersukacitalah, bersyukurlah. Asal kita jangan sampai jadi benalu yang terus-menerus menyedot uang istri kita, hidup foya-foya, sebab istri kita beruang sekarang. Jangan, itu juga salah. Ya, tapi intinya adalah terbukalah. Tuhan memiliki banyak cara memberkati kita. Lewat kita, kadang-kadang lewat istri kita pula. Tapi memang hal seperti ini kan benar-benar membutuhkan kebesaran hati Pak ya, dari kaum pria, dari para suami. Karena memang kan secara umum entah kita mau golongkan itu masyarakat di timur ini kan memang yang masih secara menganggap wanita dan pria itu beda status, beda peran gitu, yang bahkan ada pepatah Jawa yang mengatakan wanita itu tugasnya 3M itu ya Pak Gunawannya. Masak, berdandan atau maca itu dan melahirkan anak begitu. Jadi tentu ini hal yang benar-benar butuh kebesaran hati ya. Iya, dan ini yang kita harus pelajari Bu Esther. Budaya tidak selalu alkitabiah. Ya, penekanan kita bukan pada budaya, pada kebiasaan, pada lingkungan, bukan apa yang Alkitab katakan. Dan Alkitab ternyata enggak mengatur-ngatur kok, perempuan harus begini, harus begitu. Tidak. Yang Tuhan tekankan adalah kita orang tua bertanggung jawab. Kita suami bertanggung jawab. Kita istri bertanggung jawab, masing-masing melakukan tugas dan kewajibannya. Nah kalau semua bertanggung jawab dan kita masih diberi kesempatan kepada Tuhan mengembangkan diri kita, ya tidak apa-apa. Iya. Apakah ada prinsip yang lain, Pak Paul? Ada. Yang berikutnya adalah perhatikan dan terimalah kodrat masing-masing.
Ya, ada wanita yang senang berkarir di luar rumah, lebih daripada di dalam rumah. Nah, bagi mereka kehidupan yang aktif dan dinamis bukan saja menambah gairah hidup, tapi merupakan energi untuk hidup. Ya, dengan kata lain bagi wanita-wanita ini, tanpa kegiatan di luar rumah mereka akan kehilangan semangat hidup. Ya, seperti api pada lilin semakin meredup. Nah, sebaliknya, bila mereka dapat mengaktualisasi diri di luar rumah, mereka menjadi diri mereka yang terbaik. Dan ini berarti mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik pula. Ya, jika dipaksakan diam dalam rumah, mereka tidak akan menjadi istri yang terbaik, menjadi diri mereka yang terbaik, menjadi ibu yang terbaik. Tidak. Ya, dan ini akhirnya akan berdampak pada keluarganya pula. Ya. Nah, tapi ada sebagian wanita senang berada dalam rumah. Dan bagi mereka, aktualisasi diri justru terletak pada peran di dalam rumah. Sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, mereka bisa mengasuh anak, mengatur rumah tangga. Nah, itu pilihan yang juga baik. Ya. Nah, kalau itulah yang memang menjadi tujuan dan makna hidup mereka, silakan. Ya. Nah, saya mengerti bagi mereka pencapaian yang tertinggi adalah melihat suami bahagia, anak-anak bertumbuh sehat dan kuat. Tidak apa-apa, ini pilihan yang baik. Namun intinya ini, siapapun yang memilih keputusan ini, jangan merasa minder. Karena diam di rumah tidak identik dengan bodoh atau terbelakang. Ya, memang ada beberapa istri itu Pak Pol yang mungkin kurang yakin gitu atau kurang percaya diri itu kalau ditanya pekerjaannya apa atau itu dia selalu menjawab ikut suami gitu. Sebenarnya dia bisa mengatakan saya ibu rumah tangga atau apa gitu Pak Pol. Betul sekali, dan itu adalah sebuah pekerjaan. Karena sebetulnya itu pekerjaan, itu di rumah dia harus mengurus anak sampai malam. Nah, lebih berat daripada pekerjaan yang di luar yang sampai sore saja. Jadi di rumah pun sebuah pekerjaan dan sama-sama terhormatnya. Sebab misalkan kita bayangkan si suami tidak punya istri itu dan ada anak-anak, bukankah dia harus meminta orang dan membayar orang untuk mengurus anak-anaknya dan mengurus rumah tangganya? Jadi itu pun sebuah pekerjaan dan sama-sama terhormatnya. Tapi intinya adalah kita harus melihat dan menerima kodrat kita. Jangan kita bandingkan dengan orang lain. Nah, otomatis juga suami jangan bandingkan istrinya dengan orang lain. Kok istri ini perempuan kok bisa begini-begini, kamu kok nggak bisa? Ya masing-masing orang lain-lain. Dan kita memang yang harus terima. Jangan merasa minder kalau kita tidak bisa melakukan yang dapat dilakukan oleh orang lain. Mungkin itu faktor pendidikan banyak berpengaruh di sana, Bapak. Saya kira demikian. Betul sekali ya, makin berpendidikan, saya kira orang makin terbuka ya dengan hal-hal ini. Dan cenderung untuk berkarir di luar rumah mungkin. Betul. Tapi ada juga orang yang memang setelah berkarir di luar rumah, terus menikah, memutuskan untuk meninggalkan karirnya dan benar-benar mencurahkan waktunya di rumah, menjadi ibu rumah tangga. Itu pun baik. Tapi ya jangan sampai dia merasa minder. Kok teman-temannya terus nanjak, ya naik statusnya, saya kok gini-gini aja di rumah tangga. Nah itu jangan sampai merasa begitu. Iya, soalnya kan kadang-kadang ada yang menjawab ya saya hanya ibu rumah tangga saja gitu. Atau kadang-kadang suami-suami yang menjawab seperti itu. Istri bagaimana? Oh istri saya hanya ibu rumah tangga. Kenapa harus ada kata hanya? Itu ya yang kadang-kadang akhirnya membuat istri juga jadi bertanya-tanya gitu. Betul, jadi karir di luar rumah ataupun karir dalam rumah, dua-duanya adalah karir. Dua-duanya adalah pilihan. Dan ambillah pilihan itu sesuai dengan kodrat kita masing-masing. Kita harus hidup dengan diri kita, Pak Gunawan. Benar-benar ya, Mbak Esther. Jadi kalau kita mencoba untuk menghidupi kodrat orang lain, kita sengsara dan gak akan menjadi diri kita yang terbaik. Akhirnya, keluarga kita pun gak bisa ya mendapatkan manfaat dari hidup kita ini. Ya, ada banyak juga wanita karier yang mengatakan terpaksa bekerja karena mereka membutuhkan dana untuk kehidupan rumah tangga mereka. Nah, itu memang lain lagi dan memang jadi itu keterpaksaan dan harus dilakukan. Dan ya tetap harus dilakukan meskipun ada pengorbanan. Nggak bisa lebih banyak waktu di rumah untuk anak-anak. Jadi memang ya kadang-kadang kondisi mengharuskan kita untuk berbuat seperti itu. Iya. Apakah masih ada prinsip yang lain lagi, Pak? Ada yang terakhir, Pak Gunawan, yaitu yang keempat ya, gantilah apa yang telah kita ambil dari keluarga. Maksud saya begini,
Salah satu fakta dalam hidup yang tak dapat kita tawar adalah kita tidak dapat selalu menyenangkan dan memenangkan semua pihak. Hampir dapat dipastikan setiap keputusan yang kita ambil akan berdampak positif sekaligus negatif. Menguntungkan satu pihak sekaligus merugikan pihak yang lainnya. Nah, demikian pula lah dengan pilihan mengembangkan karir di luar rumah. Tidak bisa tidak ya, waktu dan keberadaan kita di dalam rumah akan terbatasi. Berhubung meningkatnya tuntutan untuk berada di luar rumah. Ini berarti kita mengambil sesuatu dari dalam rumah untuk kepentingan di luar rumah. Nah, jadi jika ini yang harus kita lakukan, kita mesti merencanakan dan mempersiapkan segalanya dengan sebaik mungkin. Misalnya ini Pak Gunawan, waktu yang kita berikan untuk keluarga haruslah menjadi waktu yang eksklusif. Ya, maksudnya apa eksklusif? Di luar kehadiran orang lain dan tidak diisi dengan urusan luar rumah. Nah, saya berikan satu contoh kegagalan ya, menciptakan waktu yang eksklusif. Kita mungkin misalkan nih ya, berbangga hati karena kita dapat menyisihkan satu hari dalam seminggu untuk keluarga. Namun, setiap kali kita pergi bersama keluarga, kita pun mengajak kerabat atau teman untuk bergabung. Ya, atau secara fisik kita bersama keluarga. Namun, telinga dan mulut kita untuk orang lain yang menghubungi kita lewat telepon, ya, handphone. Alhasil apa yang terjadi? Kendati bersama keluarga, tapi sesungguhnya kita bersama orang lain. Nah, jadi ingatlah, waktu yang eksklusif menuntut kita bersikap tegas terhadap gangguan pihak luar. Ya memang itu agak sulit menjaga keterasingan dengan pihak lain itu, di mana sekarang itu sarana untuk komunikasi kan gampang sekali Pak. Misalnya HP. Nah, HP itu disediakan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Dengan syarat tidak boleh dimatikan, artinya sewaktu-waktu dia bisa dihubungi. Nah, pada saat mereka berrekreasi dengan keluarga, justru ada kebutuhan untuk dihubungi gitu Pak. Nah, misalkan itu harus terjadi, ya kita batasi. Artinya selama kita berrekreasi, kita hanya akan menerima telepon dari perusahaan. Dan kita lihat ke nomornya. Kalau memang dari perusahaan baru kita ambil. Kalau bukan dari perusahaan, kita diamkan. Kita tidak usah ambil. Jadi ini yang diperlukan. Jadi misalkan ibu rumah tangga, tapi akhirnya harus bekerja di luar. Nah, kalau itu yang harus dilakukan, ya silakan. Tapi gantilah waktu itu. Nah, waktu menggantinya benar-benarlah sepenuh hati menggantinya. Ya, jangan sampai waktu kita mau menggantinya di rumah atau pergi dengan keluarga, kita pun sibuk ya dengan orang lain. Ajak siapa, ajak si ini rame-rame. Sehingga anak-anak benar-benar nggak bisa mendapatkan kita sepenuhnya. Kita itu tuh selalu dicabik-cabik dan diambil oleh orang lain. Berarti termasuk juga di dalamnya mengatur ini ya, kan kadang-kadang sebagai wanita karir ini banyak waktu dengan orang lain, justru waktu dengan suami juga berkurang. Nah, ini kadang-kadang mungkin kencan dengan suami juga diperlukan juga Pak ya dalam keadaan ini ya. Tepat sekali. Dan waktu kencan benar-benar kencan. Iya. Ya, benar-benar pergi berdua atau pergi dengan keluarga. Seringkali ya kita itu tuh lebih bisa terima. Meskipun ya misalkan kita suami, istri kita kerja, karir dan sebagainya. Tapi waktu dia bersama kita, dia benar-benar memberi sepenuhnya kepada kita. Rasanya tergantikan. Meskipun hari-hari lain dia agak sibuk, tapi waktu dia bersama kita, sepenuhnya dia untuk kita. Dan dia benar-benar menomorsatukan kita. Ya, dia nggak menerima telepon dari orang lain, kecuali dari perusahaannya saja. Benar-benar dia berikan sepenuhnya untuk kita. Nah, kita-kita ini, baik anak maupun suami, akan sangat berterima kasih. Dan kita tahu bahwa kita diutamakan. Nah, ini yang penting. Jadi, ini yang saya maksud dengan prinsip menggantikan. Yang berikutnya tentang menggantikan juga berkaitan dengan anak Pak Gunawan. Yaitu ini. Kepada siapakah kita menyerahkan tanggung jawab pengawasan anak-anak? Sewaktu kita tidak berada di rumah. Nah, ada dua kriteria yang ingin saya bagikan. Yaitu aman dan nyaman. Siapapun itu yang bertanggung jawab menjaga anak, haruslah menyediakan lingkungan yang aman. Ya, harus memberi perhatian yang memadai kepada anak dan melindunginya dari bahaya. Ya, jangan kita menyerahkan tanggung jawab mengurus anak kepada orang yang tidak mempedulikan keamanan dirinya sendiri atau orang lain ya. Juga jangan serahkan tanggung jawab mengurus anak kepada orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Jika ia tidak dapat mengurus dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia sanggup mengurus orang lain? Nah, tentang nyaman, yang saya maksud adalah ini.
Ya haruslah seseorang yang bisa memberi suasana nyaman kepada anak lewat kasih sayang dan kesabarannya. Jangan sampai anak merasa ketakutan atau tertekan ditinggal bersama seseorang yang tidak sabar dan ketus. Ya, kita mesti peka mendengarkan suara anak dan mengutamakannya di atas rasa sungkan. Ya, misalnya nih ya, saya mengerti kadang-kadang kita sungkan kepada orang tua sendiri yang bersedia ya kadang memaksa menjaga anak kita. Perhatikanlah reaksi anak dan dengarkanlah isi hatinya. Jangan sampai masa ditinggal orang tua menjadi masa penderitaan bagi si anak. Ya, ini sesuatu hal yang penting sekali yang Pak Paul sudah sampaikan. Mungkin Pak Paul bisa menyimpulkannya dan melandasinya dengan firman Tuhan, Pak Paul. Saya akan ambil firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi Tuhan sekali lagi menetapkan prioritasnya di sini. Bukan uang, bukan status, dan sebagainya. Jangan jadi hamba semua itu. Sedangkan yang Tuhan minta, cukupkan dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sebab Tuhan akan memelihara. Jadi sekali lagi, prioritaskanlah keluarga ya. Tentang yang lain-lainnya itu tuh nomor 2. Nanti Tuhan akan cukupi. Yang penting kita nggak merugikan keluarga kita. Jadi sebenarnya wanita berkarir itu pun tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak, Pak Gunawan. Ya, semuanya tidak bertentangan. Pria berkarir tidak, perempuan berkarir juga tidak. Asal dua-duanya memenuhi tanggung jawab dan memang mempunyai prioritas yang benar. Dia nggak menghamba pada karir atau status itu. Ya, semoga perbincangan kita ini bisa mencerahkan pikiran banyak orang yang ragu-ragu khususnya Pak Paul untuk menempuh jalur itu. Iya. Terima kasih Pak Paul juga Ibu Esther. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang wanita, karier, dan keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.